Ya, proteknya kita matikan. Kita lihat. Oh, tegangannya drop, timahnya putus. Oh, keluar asapnya, ada Om Jin. Felindo.com menyediakan alat dan spare part handphone. Udah. Nih, nggak usah pakai ini ya kita ya. Jadi saya nggak pakai itu. Nah, jadi intinya kalau power supply biasa, ya, ada fungsi protect. Jadi ketika terjadi short, nah ini yang saya tunjukkan yang ini saja ya. Nah ini begitu kita shortkan, nah keluar titiknya. Ini yang standar. Bedanya dengan yang tadi, ya, ini analog. Ampernya ditunjukkan pakai jarum. Nah, bagi kawan-kawan yang punya analog seperti ini, kita cari tahu dulu nih cara bacanya. Oke. Antara 0 sampai 0,5 ini ada 10 garis. Berarti satu garisnya adalah 0,05. 0,05 ampere. Di sini kan ya. Ini kalau kita konversi menjadi miliampere, maka dia akan menjadi 50 miliampere. Nah, jadi satu garisnya ini adalah 50 miliampere. Kalau kita bandingkan dengan yang digital, nih yang digital, di sini dia ada 4 digit, 0 titik, ada 3 digit di belakang 0. 0 yang terakhir ini 0 satuan, 0 yang kedua 0 puluhan. 0 yang ketiga 0 ratusan, ya, satuan, puluhan, ratusan. Jadi kalau tadi satu garis di manual seperti ini sama dengan 50 di sini, 0,050, kira-kira begitu. Sebagai contoh saja deh, ya, sebagai contoh, biar nampak nih, saya punya kabel ini ada beban kalau kita tancapkan, ada kabel seperti ini. Ini kabel kebetulan kabel USB adapter, kabel yang multi sekaligus. Ini kalau saya tancap aja di sini, tuh ada beban, ya, ada beban 0,010, berarti 10 miliampere. Oke, itu ya, yang pertama. Jadi cara bacanya dulu. Tadi kalau yang jarum, satu kabel pula, satu garis itu 50 miliampere, 2 garis 100 miliampere, 10 garis ya 500 miliampere atau 0,5 ampere. Oke, ini dari spek power supply. Kebetulan, nah, kita punya satu lagi. Ini tadi protect, ada proteksinya. Kelebihan beban, maka power supply-nya akan mati, balik ke 0, bunyi. Sama juga dengan yang ini, yang digital. Nah, enaknya yang ini untuk protect itu bisa kita request. Wah, aku nggak pengen pakai protect, ya sudah di off-kan protect-nya dengan cara memencet tombol ini aja. Lampunya jadi mati, sudah beres. Kalau lampu yang atas mati, ya, maka power supply ini sudah tidak ada protect-nya lagi. Maka dia akan terus-menerus mengalirkan tegangan sampai jalur terbakar. Nah, itu bedanya ember, itu saja. Tidak ada perbedaan lain. Nanti untuk cara penggunaan ember ini nanti, ya. Nah, ini bisa kita lihat kawan-kawan sekalian di sini. Nah, ini dia yang memang khusus untuk MBR. Jadi domba kok nggak pakai yang ini aja? Ya, kadang eman-eman, sayang gitu loh, ya. Kalau mau rusak, yang ini aja tidak apa-apa, murah. Ini harganya kurang lebih 300.000 plus ongkir. Kebetulan ini power supply, MBR ini, ya, saya pilih yang 4 digit. Nah, saran saya ke kawan-kawan sekalian, jika beli power supply, jika beli MBR, carilah yang 4 digit seperti ini, supaya lebih signifikan. Kenapa? Karena angka yang belakang ini ketika nggak ada, padahal seharusnya dia ada, kita tutup nih, coba nih. Misalnya ini angka 8, 0,008. 8-nya nggak kelihatan, padahal sudah ada konsumsi tegangan, sudah ada arusnya.
karena memang power supply kita cuma 2 digit, MBR kita cuma 2 digit, maka angka terakhir nggak kelihatan, kita salah analisa, kawan-kawan. Kita salah analisa. Jadi, kawan-kawan, kalau mau beli power supply, ya tadi pagi ada Bang siapa ya? Saya lupa. Bang Subur namanya, saya kasih nama di situ. Yang terakhir, yang saya suruh follow up 2 orang itu siapa? Namanya Azudin sama satunya. Nah, itu. Saya lupa. Soalnya di profilnya kan Subur awalnya. Saya simpan lah pakai nama Subur, belum saya ubah. Nah, ada yang mau jual 1 paket power supply, multitester, blower, harga 850. Mahal nggak, Mbah? Standar, saya bilang. Mendingan beli yang baru aja deh. Gitu. Kenapa? Saya lihat merek power supply-nya itu nggak bagus. Jadi, kayak yang begini. Jadi, kawan-kawan, saya tidak merekomendasikan power supply yang seperti ini. Saya tidak rekom. Ini nggak enak. Ini digital, tapi cuma 2 digit. Saya tidak bisa nyalain, belum ditancap kabel listrik. Nah, sedangkan yang ini ada nih kecil nih, yang biru. Bak Bos. Nah, ini juga power supply juga. Harus ditambahin kabel, belum dimodif itu. Jadi, yang saya rekomendasikan sekali lagi, power supply yang 4 digit atau 3 digit di belakang titik. Kalau yang 2 digit, tanggung. Bahkan, daripada kawan-kawan beli yang 2 digit, lebih baik kawan-kawan beli yang manual seperti ini. Kawan-kawan beli yang manual aja. Itu lebih nampak nanti. Ada pergerakan jarumnya. 0,001 apa 0,009 di digital. Di sini misalnya 0,009 gitu ya. Kalau di analog seperti ini akan ada gerak sedikit. Jadi nampak. Ketimbang kawan-kawan beli yang analog, yang digital, tapi digitnya hanya 20 di belakang titik. Gitu. Kawan-kawan sekalian, MBR sama PSU itu sama. Bedanya PSU pakai Protect, MBR tanpa Protect. Kadang memang dipisahkan supaya ngirit harganya. Contoh tadi. Kalau beli power supply ini kan mahal nih. 1.150.000 kurang lebih. Mungkin sampai di tempat kawan-kawan ada 1.250, 1.3 bahkan. Nah, sedangkan power supply yang ini kan murah. Cuman kurang lebih 300.000. Cuman gampang rusak ini nih. Ya. Kebetulan dia mahal, dia plus MBR. Kalau yang murah nggak pakai MBR, ya. Nggak ada, ini ada protect-nya. Jadi nggak loss. Kecuali kita losskan kayak tadi ini kan nggak sengaja malah di losskan yang ini. Gitu. Kemudian harga Sugon tadi 1.150 umumnya. 1.150.000. Yang ini cuma 300 sampai 350. Bahkan ada yang di bawah 300. Merek apa tadi? Yang warna putih? Kocu. Merek Kocu 275, 250 bahkan lebih murah. Cuman itu tadi nggak kuat, rusak terus. Jadi nggak begitu saya rekomendasikan. Jadi kawan-kawan biar nyaman kerja, ya, sebaiknya kawan-kawan maksimalkan di peralatan. Mungkin di awal seperti ini dulu, nggak apa-apa. Sambil ngumpulin uang, beli yang lebih mahal. Dari sekian banyak power supply yang saya pakai, ini yang paling saya rekomendasikan ke kawan-kawan sekalian. Ini saya kasih contoh. Saya pakai 4 volt. Nah, ini kelebihan Sugon. Kita bisa simpan pengaturan kita. Bisa cepet. Ya, contoh seperti ini. Di sini ada tombol M1. Ini 5 volt. Nah, 5 volt 2 ampere. Ini bisa saya simpan. Ini 4 volt 2 ampere. Ini 4 volt 5 ampere. Ini 26 volt 2 ampere ini. Tinggi banget tuh. Ini saya cabut dulu ininya biar tidak jebol, ya. Nah, ini untuk lampu nanti. Ini enak nih. Kenapa? Dia bisa sampai 30 volt. Jadi untuk pakai laptop pun power supply ini bisa. Oke? Oke, kita kembalikan ke yang ini aja. 4 volt 5 ampere. Nah, saking bagusnya. Nih kalau ini, ya kawan-kawan sekalian, ini kita kasih timah saja. Ini misal ini contoh nih, ini 4 volt 5 ampere tadi ya. 4 volt 5 ampere. Ketika terjadi short, anggap saja ini jalur seperti ini, saya jepitkan satu, nggak sengaja kesentuh gitu ya, sama-sama jalur ya. Oke. Nah, begitu nyentuh begini, cepet. Nah, titiknya keluar. Ini mati, 0, ini 0. Sudah. Itu power supply. Oke? Itu power supply.
Tetapi ketika kita menggunakan dia sebagai MBR, ya proteknya kita matikan, kita lihat. Oh, tegangannya drop, kabelnya jadi bukan kabel nih, timahnya putus. Oh, keluar asapnya, ada Om Jin, gitu ya. Cuman ini 5 ampere bos, ya 5 ampere. Dia kalau 5 ampere kita pakai kawat agak tebel, ya, pakai kawat agak tebel. Mana ya kawat saya? Kawat, bukan kawat, apa maksudnya? Timah. Oh ini nih, ya. Kita pakai timah yang lebih besar ya. Wow, nih. Kadang kita butuh kayak gini. Ini timah gulung enak ini. Saya memang belum mereview bahan-bahan komplit ya ke kawan-kawan ya. Nanti ada saya review total. Jadi untuk bahan-bahan alat dan bahan memang juga bisa kawan-kawan tonton di aplikasi Pebat. Kalau yang model begini udah besar begini ya, nggak bisa. Tuh, ampernya maksimal, hampir 5 ampere, tegangannya drop, nggak putus. Kuat dia nih. Ini MBR yang 5 ampere. Coba deh ya. Mau coba yang murah-murah cabai rawit ini. Kita pakai ini nih ya. Nah, ini kebetulan sama ini ada pengaturannya PWM CC. Ini untuk mengatur maksimal ampernya, ini untuk mengukur voltasenya. Ya, kita 3,8 volt aja lah ya. 3,8 volt. Ini kabelnya ya. Kita pakai timah tadi. Gulungkan lah ya biar kuat dia sini kan. Tuh, kawan-kawan lihat, perhatikan. Set. Apa yang terjadi? Ampernya 11 ampere tuh. Nih. Ini udah mulai melunak nih. Lah langsung putus. Keluar asap sedikit. Ampernya 11 ampere. Nih. 11 ampere, bos. 12 ampere. Enggak saya jauhkan. Putus. Ya kan? Panas soalnya. Tuh kan, kabel ini aja jadi panas, langsung leto ini kabel nih. Nah, ini bedanya. Ampere besar. Ini belum seberapa, bos. Ya, ini belum seberapa nih, coba nih. Kabel ini. Saya punya MBR satu lagi. Ini alhamdulillah pemberian dari Bang Farid Abimanyu. Ya, Bang Farid Abimanyu di Blitar. Bang Farid ini produsen blower, solder, termasuk power supply. Kalau yang atas ini opsional, ini tambahan dari saya. Aslinya yang ini. Lah, kalau yang ini ngeri lagi, bos. Ngeri ini. Ini bisa sampai 30 ampere. 30 ampere. Saya kasih kabel satu.